Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Wijaya, NIM 2030204107. Baiklah, saya di sini akan membacakan makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Administrasi Pembiayaan Pendidikan. 1. Pengertian administrasi pembiayaan pendidikan. Menurut Syarifuddin, administrasi keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam proses urusan keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para pejabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Menurut Badrudin, DKK, administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya yang efisien dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Masyud, administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit adalah tata pembukuan yang bersifat untuk segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan. Secara luas adalah kebijakan dalam proses pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan dan tanggung jawab suatu lembaga terhadap penyandangan dana, baik individu maupun lembaga. Administrasi pendidikan berkaitan erat dengan pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang berpendapat kalau pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi, sehingga istilah-istilah manajer dan administrator itu sama. Bisa disimpulkan bahwa administrasi pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam proses menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi manajemen keuangan, meliputi perencanaan atau penganggaraan, pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban. 2. Hukum dasar administrasi pendidikan. Menurut Syarifuddin, dasar hukum yang dipakai dalam pengelolaan keuangan meliputi dua hal, yaitu 1. Dasar hukum pengelolaan keuangan negara. A. UUD 1945 khususnya pasal 23. B. UU PPI atau ICW STBL 1925 nomor 448 JO nomor 9 tahun 1969. C. RAB atau Peraturan Administrasi STBL 1993 nomor 381. D. UU tentang APBDN setiap tahun. E. Kepres dan Impres Al-Kepres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan pembangunan. F. Keputusan atau edaran BPK. G. Keputusan atau edaran Menteri Keuangan. H. SKB beberapa menteri tentang pembangunan. 2. Hukum Dasar Keuangan Negara. A. UUD 1900 khususnya pasal 18. B. UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. C. UU yang mengatur perimbangan keuangan. D. PP nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. E. PP nomor 65 tata cara penyusunan APBD, tata cara pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan perhitungan APBD. F. Permendagri, Kepnagri, dan edaran Mendagri yang menyangkut keuangan daerah. 3. Prinsip administrasi pembiayaan. Menurut Hasnurdin, dalam administrasi keuangan pendidikan adalah beberapa hal yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip, di antaranya A. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai dengan teknis yang disyaratkan. B. Tertara,
terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. C. Terbuka dan transparan dalam kegiatan dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat, dipertanggungjawabkan, disertai bukti penggunaannya. D. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Citra Dian Pertiwi akan melanjutkan penjelasan mengenai administrasi pembiayaan pendidikan. Mengenai biaya pendidikan, menurut Suharsa Putra, biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Antara lain, yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Biaya ini adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan atau keluarga sekolah. Biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru, pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan. Selain itu, ada juga biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan labor, pakaian praktik, biaya transportasi, biaya buku pegangan guru dan buku perpus, biaya UKS, biaya penyelenggaraan konseling, dan biaya mendatangkan guru tambahan. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya ini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya belajar tambahan. Yang ketiga ada private cost. Biaya ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Contohnya seperti membayar guru les privat, bahasa Inggris atau matematika, atau les komputer. Selanjutnya ada social cost. Biaya ini dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi, untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini dikeluarkan sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada monetary cost. Biaya ini harus dikeluarkan tidak dalam bentuk uang atau materi, melainkan dapat dikeluarkan dalam bentuk jasa, tenaga, dan waktu. Biaya ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan dengan uang. Selanjutnya ada biaya pendidikan. Biaya ini dikeluarkan oleh siswa di berbagai tingkat pendidikan, tetapi tidak selalu sama, tergantung pada jenis pendidikan seperti PAUD atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau setaranya. Biaya ini meliputi iuran siswa, biaya satuan kredit semester atau SKS per semester intra dan ekstra, biaya peralatan seperti buku paket dan lain-lain, pengeluaran pribadi, biaya yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila tidak sekolah, bunga kumulatif tahunan, deflasi biasanya sebesar 4% terhadap jumlah semua angka pengeluaran tersebut. Dari mana biaya-biaya pendidikan tersebut didapatkan? Inilah sumber-sumber biaya pendidikan. Sumber pembiayaan untuk sekolah, terutama sekolah negeri, biasanya berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, serta dana yang berasal dari masyarakat,
baik yang berasal dari orang tua siswa dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Menurut Fatah, sumber-sumber biaya pendidikan antara lain berasal dari APBN, APBD, sekolah yang berasal dari iuran siswa, masyarakat, biasa berasal dari sumbangan, dunia bisnis yang berasal dari perusahaan, dan hibah. Menurut Supriyadi, ia mengatakan bahwa sumber-sumber biaya pendidikan berasal dari yang pertama penerimaan dari pemerintahan umum, meliputi penerimaan dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, pajak pendidikan dari perusahaan, dan iuran pembangunan daerah. Keuntungan dari sektor barang dan jasa, usaha-usaha negara lain termasuk investasi saham dan BUMN. Yang kedua, penerimaan dari pemerintah khusus untuk pendidikan, biasanya berupa bantuan dalam bentuk hibah, block grant, atau pinjaman dari luar negeri seperti Badan Internasional Bank Dunia, ADB, IMF, IDB. Yang ketiga, penerimaan dari iuran sekolah adalah berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP atau Badan Pembina Penyelenggara Pendidikan atau BP3. Selanjutnya ada penerimaan dari sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat. Biasanya berupa sumbangan swasta, perorangan, keluarga atau perusahaan. Sumbangan yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi tenaga, tanah, dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah. Menurut Nanang Fatah, beliau mengatakan sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Silvia akan melanjutkan penjelasan dari persentase tersebut, yaitu D. Struktur pembiayaan pendidikan. Struktur biaya pendidikan terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Rincian dari biaya-biaya tersebut dapat diuraikan dalam paparan berikut. A. Biaya satuan pendidikan meliputi 1. Biaya investasi atau investasi lahan pendidikan dan investasi selain lahan pendidikan. 2. Biaya operasi, personalia dan non-personalia yaitu beasiswa, beasiswa prestasi dan bantuan biaya pendidikan. B. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan meliputi 1. Biaya investasi atau investasi lahan pendidikan dan investasi selain lahan pendidikan. 2. Biaya operasi, biaya operasi atau personalia dan non-personalia. C. Biaya personalia atau pegawai meliputi 1. Biaya personalia satuan pendidikan, gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru atau dosen, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru atau dosen, maslahat tambahan bagi guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. 2. Biaya non-personalia atau bukan pegawai, gaji pokok tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 3. Biaya non-personalia atau bukan pegawai yaitu A. Biaya bukan pegawai atau alat tulis sekolah atau ATS, bahan dan alat habis pakai, rapat, transportasi atau perjalanan dinas, penilaian, dan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pendukung pembinaan siswa. B. Asumsi-asumsi dalam penentuan standar biaya satuan di sekolah atau bentuk satuan pendidikan, jumlah siswa, jumlah guru, jumlah tenaga kependidikan, biaya pegawai, dan biaya bukan pegawai. C.
Biaya ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun, yaitu pembinaan siswa atau pramuka, kesenian, olahraga, bahasa asing, lomba atau promosi kompetensi siswa, atau LKS atau PKS, Palang Merah Remaja atau PMR, Pokjar, dan PSR, Pekan Seni Remaja, kegiatan kerohanian, peringatan Hari Besar Nasional, dan lain-lain, penyelenggaraan pembelajaran atau alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai teori, alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai praktek, pemeliharaan dan perbaikan ringan, yaitu pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain, pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah, perbaikan gedung, ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain, dan perbaikan peralatan dan perabotan sekolah, penyelenggaraan non-pembelajaran yang alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan ringan, pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain, pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah, perbaikan gedung atau ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain, dan perbaikan peralatan dan perabotan sekolah, daya dan jasa, listrik, telepon, internet, dan air bersih, gas, dan yang lainnya, dan pengelolaan perjalanan dinas, rapat, dan evaluasi, dan lainnya. E. Manfaat administrasi pembiayaan pendidikan. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. B. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. A. Terjadinya perubahan pada tingkat harga. B. Relatif antara barang-barang dan jasa yang masuk dalam pendidikan. C. Penambahan anak yang merupakan segi proyeksi yang penuh kesulitan. D. Peningkatan standar pendidikan dan tuntunan pendidikan. Penambahan dan pengeluaran pendidikan per anak akan besar sekali pengaruhnya. G. Peran pemimpin dalam pembiayaan di lembaga pendidikan. Pemimpin menentukan arah kebijakan organisasi termasuk dalam hal ini masalah pembiayaan. Penentuan sumber dan alokasi dalam pembiayaan di lembaga pendidikan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengacu pada pendapat Whitman 2013-459 dinyatakan sebagai berikut. Maksudnya yaitu pembiayaan pendidikan membutuhkan pemimpin organisasi yang dinamis untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dari sistem pembiayaan pendidikan serta guna memberikan serta keuangan yang komprehensif atau layanan dukungan. Lunenburg dan Ornstein 2008-303 mengklasifikasikan peran pemimpin dalam pembiayaan di lembaga pendidikan dapat menjadi 4 kegiatan utama sebagai berikut. 1. Budget planning atau perencanaan anggaran. Kegiatan ini membantu pengawas dalam mengidentifikasi prioritas anggaran dan berfokus pada kebutuhan lembaga pendidikan ketika tahap perencanaan. 2. Budget analisis atau menganalisis anggaran. Kegiatan analisis anggaran berhubungan dengan the goals, objective, and evaluative criteria atau tujuan, sasaran, dan kriteria evaluatif. Kegiatan ini sebagai saran untuk bahan kurikulum dan peralatan pengajaran, serta communicating the concern of student, parents, teacher, and the community about spending or special goals. Mengkomunikasikan keprihatinan siswa, orang tua, guru, dan masyarakat tentang pengeluaran atau tujuan kursus. 3. Budget requesting atau pemintaan anggaran. Kegiatan ini melibatkan peninjauan permintaan oleh berbagai kelompok seperti guru atau orang tua dalam menetapkan prioritas program, menyerahkan total anggaran, serta menegosiasikan hal-hal tertentu. 4. Budget controls atau pengontrolan anggaran. Pengontrolan anggaran berurusan dengan biaya inventaris, penerimaan dan pengeluaran, serta pelaporan bulanan atau menyimbangkan buku anggaran di tingkat lembaga. Kegiatan keempat ini berkaitan dengan operasi lembaga pendidikan reguler yang melibatkan pekerjaan administrasi dan penyimpanan catatan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih.